Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Tentunya semuanya sehat-sehat ya. Sama Oma juga, sama cucu-cucu semuanya sehat-sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita masuk saat teduh dulu yuk. Nah, saat teduh dimulai. Amin. Nah, kita akan memuji Tuhan ya. Sebelum memulai ibadah kita muji Tuhan dulu yuk. Kita nyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Semuanya ikut nyanyi ya. Di rumah semuanya ikut nyanyi. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, adik-adik, setelah kita nyanyi hari Minggu, kita nyanyi lagu yang kedua ya, yaitu lagu Di Pintumu. Ya, kita bisa kan semuanya ya, masih ingat dong ya. Kita nyanyi Di Pintumu. Ayo. 1, 2, 3. Datang dan menatap di pintumu. Ku datang dan menatap jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya, 2 kali. Datang dan menatap di pintumu. Ku datang dan menatap jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, kita akan memasuki doa pembukaan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bagaimana sikap doa yang manis? Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami semua boleh dapat berkumpul dalam persekutuan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak yang Kau kasihi mau beribadah kepadamu ya Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami sekalian yang mengikuti ibadah, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar ibadah yang kami ikuti dari awal hingga selesai boleh menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah melalui firman Tuhan, Tuhan membentuk kami menjadi anak Tuhan yang patuh, hormat,
dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan Mazmur puji-pujian, kita nyanyi dulu satu lagu lagi ya. Kita nyanyi Kitab Suci Hartaku. Nah, adik-adik, kita akan membaca ayat Mas ya. Ayat Mas kita kali ini terambil dari Kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Oma ulangin lagi. Kitab Yohanes pasal 12 ayat ke-26. Ayat Mas ini akan dibaca oleh Kak Selena ya, dari anak tanggung ya. Ayo Kak Selena. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat Mas. Nah, kita masuk dalam satu lagu, yaitu Dengar Panggilan Tuhan. Kita nyanyi ya. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, siapa di antara adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kanesa mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Kita minta hikmat dan penyertaan dari Tuhan agar dapat mengerti firman yang akan kita dengarkan. Semuanya memiliki sikap hati yang baik, sikap berdoa yang baik. Siapkan hati adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Siapa yang sudah pegang Alkitabnya? Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab ini. Tapi sebelumnya Kanesa mau kasih petunjuk dulu untuk ayat Alkitab yang akan kita baca.
Kanesa mau kasih beberapa petunjuk ya adik-adik. Ya, petunjuk yang pertama. Ayat yang akan kita baca terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Ayo, siapa yang tahu nih Kitab Perjanjian Baru itu dimulai dari kitab apa ya adik-adik? Ya, Kitab Perjanjian Baru dimulai dari Kitab Matius. Nah, petunjuk yang kedua, kitab yang akan kita baca ini merupakan bagian dari Kitab Injil. Ayo, pasti adik-adik yang tanggung nih harusnya udah tahu nih. Apa aja sih 4 kitab Injil yang ada di Perjanjian Baru? Ada yang bisa sebutin? Ya, yang pertama ada Kitab Matius, Kitab Markus, Kitab Lukas, dan Kitab Yohanes. Pintar. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita dari Kitab Markus. Itu adalah kitab kedua di Perjanjian Baru ya adik-adik. Nah, dibuka dulu Kitab Markus, Injil Markus pasal 1. Sudah dapat? Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Yuk adik-adik sudah siap untuk membaca Alkitab ya? Kanesa akan bacakan dari sini, adik-adik ikut membaca dari tempat masing-masing ya. Kita baca sama-sama ya. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bisa lihat di layar adik-adik, itu ada gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar jala. Jala adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Terus, hubungannya apa kak jala sama firman Tuhan yang kita baca? Nah, sekarang Kanesa mau ajak adik-adik untuk menonton satu video berisi kisah tentang Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Selamat menyaksikan adik-adik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Nah adik-adik, melalui video yang baru kita saksikan bersama, adik-adik bisa lihat ya, ada orang-orang yang sedang menebarkan jala di samping kapal. Seperti yang tadi sudah Kanesa sampaikan, jala adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Jala biasanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, di danau, maupun di sungai. Kalau adik-adik pernah ikut papa pergi ke tempat pemancingan, di sana juga ada alat yang bisa digunakan untuk menangkap ikan adik-adik, yang dinamakan alat pancing. Perbedaannya alat pancing dengan jala adalah alat pancing biasanya digunakan untuk menangkap ikan yang berukuran kecil, sedangkan jala itu digunakan untuk menangkap ikan besar atau ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, sekarang kembali ke video yang tadi sudah kita saksikan bersama. Adik-adik bisa lihat ya, kisah Tuhan Yesus yang menyusuri Danau Galilea
dan bertemu dengan 4 orang yang sedang menjala ikan. Kanesa mau tanya, ada yang masih ingat gak nama 4 orang yang tadi dipanggil Tuhan Yesus? Ya, ada Bapak Simon Petrus, ada Bapak Andreas, ada Bapak Yakobus anak Zebedeus, dan yang terakhir ada Bapak Yohanes. Keempat orang ini adik-adik disebut sebagai penjala ikan atau nama lainnya sebagai nelayan. Nah, mereka dipanggil Tuhan Yesus untuk tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Wah, penjala manusia itu apa, Kanesa? Nah, penjala manusia itu adik-adik adalah pelayan Tuhan, orang yang dipakai dan dipanggil Tuhan untuk melayani sesama. Nah, adik-adik, Kanesa, kakak-kakak layan, mama papa, teman-teman adik-adik, itu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena itu kita juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Hah, gimana caranya Kanesa aku jadi penjala manusia? Apakah aku harus punya jala juga? Nah, adik-adik gak perlu bingung ya. Adik-adik bisa juga menjadi penjala manusia dengan apa yang adik-adik punya di dalam diri adik-adik saat ini. Nah, yang pertama, adik-adik bisa memberikan hati adik-adik untuk selalu dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu dan senantiasa bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik bisa selalu berdoa untuk mama, untuk papa, untuk kakak adik, untuk teman-teman adik-adik yang mungkin sekarang lagi sakit, lagi susah, lagi gak bisa kemana-mana. Nah, adik-adik bisa selalu berdoa untuk mereka. Dan yang ketiga, adik-adik bisa selalu berbagi. Berbaginya lewat apa, Kanesa? Nah, berbagi bisa lewat kalau misalnya lagi bareng teman, bisa sharing mainan bareng, gak berantem sama kakak atau adiknya. Adik-adik juga bisa sharing mainan tanpa mesti berantem. Terus bisa juga sharing bekal kalau lagi sama teman, misalnya nanti udah sekolah seperti biasa, gak sekolah online lagi, bisa sharing bekal sama teman. Atau bisa pergi sama papa mama mengunjungi panti asuhan atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang keempat, adik-adik bisa menjadi penjala manusia dengan cara dengar-dengaran sama mama papa, tidak berantem sama temannya adik-adik, tidak berantem sama kakak adik. Adik-adik mau selalu senantiasa rukun dan dengar-dengaran, nurut-nurut sama papa mama. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menjadi penjala manusia dengan cara memuliakan dan memuji nama Tuhan lewat kemampuan dan talenta yang adik-adik punya. Misalnya adik-adik suka nyanyi, nah adik-adik bisa ikut mengisi pujian untuk IMPA. Atau ketika nanti udah bisa latihan paduan suara anak, adik-adik bisa juga ikut. Atau adik-adik suka main musik, adik-adik juga bisa bermain musik untuk memuji Tuhan. Nah, dan yang tidak lupa juga adik-adik harus rajin untuk datang ke ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan bukan cuma adik-adik sendiri, adik-adik juga bisa ajak teman adik-adik yang mungkin belum rajin untuk ikut IMPA, bisa diajak untuk ikut IMPA juga. Nah, melalui hal-hal tersebut, adik-adik sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik sudah bisa menjadi pelayan Tuhan melalui apa yang adik-adik punya. Adik-adik bisa menjadi penjala manusia dan bisa selalu dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Pasti adik-adik semua bisa ya. Semuanya harus semangat karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan kita harus menebarkan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami ingin menaikkan syafaat kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami,
Engkau yang mau memberkati pemerintah kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara kami. Berkati pemerintah kami dalam upaya mereka untuk menanggulangi pandemi ini. Juga kami sebagai warga negara yang baik, biarlah kami juga dapat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPB Trinitas. Engkau yang mau memberkati para pendeta, penatua diaken, kakak-kakak layan kami, komisi-komisi, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Engkau yang mau memberkati menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka selalu dan senantiasa semangat, dan Tuhan juga yang mau memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Engkau yang mau memberikan kesembuhan kepada mereka melalui obat-obatan yang diminum, melalui perawatan dari dokter, juga istirahat yang cukup, dan biarlah mereka dapat beraktivitas dengan baik kembali tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya kegiatan aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita senantiasa agar kami dapat menjalani kegiatan aktivitas kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami. Kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan ini nantinya dikumpulkan aja lewat papa mama, supaya nanti papa mama aja yang bawa ke gereja ya, untuk membawa persembahan syukur ini. Nah, sambil kita memberi, kita memuji Tuhan dengan judul Kuberi Persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Dari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih sayang Tuhan untuk kehidupan kami semua. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang kami dapati lewat Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus yang baik,
Berkatilah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, supaya persembahan syukur ini berguna bagi pelayanan, kasih, dan keadilan di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan pulang dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mau memberkati kami dalam menjalani kegiatan aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus saja, kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.